Jadi lulus S1 bisa milih mau lanjut profesi sebagai psikolog atau lanjut S2 sebagai magister psikologi. Jadi yang tadinya dulunya saya bisa dapat dua gelar itu ya, sekarang dipisah hanya satu. Ya. Betul enggak? Buat apa sih dicantumkan anggota keluarga? Iya, betul. Terus ayah tinggal di mana? Iya. Kemudian apakah masih hidup atau tidak, kerja di mana? Iya, betul. Ada kan itu? Iya. Ini secara umum ya, ini ya. Ternyata lulusan fresh graduate untuk di sana gitu ya, ada yang meminta udah angkanya adalah 2 digit. Nih ya, Iya. Saya bekerja dulu sebagai konsultan, kemudian akademisi, kemudian praktisi sekarang. Kenapa saya keluar dari konsultan? Bukan berarti konsultan ini jelek, tidak. Kenapa saya keluar dari akademisi? Bukan berarti saya tidak mau menjadi akademisi, tidak. Tapi alasan saya keluar dari ini adalah Selamat malam rekan-rekan Gede Kreatif. Malam ini masih ada di Uncle House. Saya hari ini ketemu sama kawan nih, namanya Firdaus. ya. Firdaus sendiri sekarang ada di Jakarta, ngantor, tapi memang basicnya psikologi. Kita mau ngomong sedikit tentang HRD-an nih. Jadi mungkin ada perkembangan apa di dunia HRD era sekarang, apa tantangannya menghadapi para millennials dan Gen Z, atau orang-orang yang dengan ya dikit-dikit mental health gitu. Mungkin ada, mungkin pengalaman dan lain. Jadi mari kita simak cerita-cerita dari beliau selama dia bekerja. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak Firdaus, Bapak, Mas, AA, Amang, Mamang, kayak penjaga villa ya. Jadi mau dipanggil apa nih? Wah, nama saja kalau saya bisa dipanggil. Ya. Daus, Cie. Iyalah, Daus aja. Biasa Bapaknya- dipanggil sih Daus Firdaus. Firdaus, surga ya. Amin. Amin. Gimana? Kerja apa sih di sana? Di perusahaan yang sekarang? Dulu kan gimana? Ceritanya dulu kan kuliah psikologi. Tuh. Terus habis itu sekarang ada di HR. Atau dulunya pernah kerja di luar HR atau gimana? Nah, Gimana tuh? ini ceritanya dari mana dulu nih? Yang dari HR. Karena tadi kaitannya HR. Nggak, cerita dari HR kuliah dulu, dari HR dulu atau dari mana? Terserah, mau durasi. Nggak ada durasi. Oh, nggak ada durasi ya? Nggak ada. Sampai besok. Boleh. Bukan di TV nasional. Bebas Bang Daus. Bang Daus. Oh, di Jakarta namanya abang ya? Iya Bang. Kalau di Sumatera namanya apa? Kakak. Udah. Oh itu beda. Udah Daus. Udah cucu tak. Ya, memang pekerjaan saya sekarang sebagai HR ya, dari Departemen HRD, untuk posisinya sebagai Talent Acquisition and People Development di salah satu perusahaan farmasi multinasional. Gitu. Bekerja di sini sekarang November ya, pas banget November untuk tanggal ini sih awal tahun 2022, jadi 2 tahun 2 tahun. di posisi ini. Itu untuk di HR. Nah, sebelumnya tadi saya sampaikan juga sudah menyampaikan bahwa sebelum di HR ya kuliah bekerja di yang lain juga. Kuliahnya memang basicnya saya adalah psikologi. S1-nya S1 psikologi, kemudian lanjut mengambil S2 atau magister psikologi profesi atau psikolog gitu. Alhamdulillah pada saat itu ya bisa dibilang untuk gelar Double apa? double degree Oh iya. gitu ya. Jadi ada magisternya dapet, profesi psikologi juga dapet. Kalau dulu, nah sekarang berubah lagi nih dengan perkembangan zaman untuk dunia pendidikan. Di psikologi ya, ini sedikit info nih ya. Siap. Sedikit Cerita. info nih untuk teman-teman atau rekan-rekan yang memang tertarik di dunia psikologi gitu ya. Kalau dulu memang lulus S1 bisa melanjutkan S2 profesi psikologi atau magister psikologi profesi. Kalau sekarang itu di dunia psikologi berbeda dengan dulu. Bedanya di mana? Sekarang mirip dengan profesi dokter, profesi apoteker. Jadi lulus S1 bisa milih mau lanjut profesi sebagai psikolog atau lanjut S2 sebagai magister psikologi. Jadi
yang tadinya dulunya saya bisa dapat dua gelar itu ya, sekarang dipisah hanya satu. Ya mau kuliahnya mau profesi atau psikologinya S2-nya. Maksudnya profesi itu jadi psikiater? No, beda. Psikiater dan psikolog beda. Oh, tuh. Gimana tuh, lupa deh. Nah ini ya, mungkin kebanyakan orang juga taunya psikiater, psikolog itu sama-sama aja ya. Iya. Kan ya? Apa sih bedanya? Yang membedakan ya, kalau misalnya psikiater itu ilmu dasarnya atau kuliahnya itu dokter, ngambil spesialis kejiwaan, atau bisa bilang depannya gelarnya dokter, belakangnya SPKJ, gitu ya, dokter bla bla bla, spesialis kejiwaan. Itu psikiater. Dan menanganinya itu memang biasanya menggunakan obat-obatan. Tapi kalau psikolog, basic S1-nya atau kuliahnya adalah psikologi, gitu ya. Kemudian mengambil gelar, kalau sekarang adalah profesi psikologi atau psikolog, gitu. Dan mengobatinya itu bukan dengan obat. Terus? Ya kita ada treatment, bisa melakukan konseling, terapi dan sebagainya, memang yang diketahui atau bisa dibilang yang memang dia tahu gitu ya untuk prosesnya tersebut. Gitu. Kami pun di dunia psikologi ini ya, setelah profesi ngambil psikolog itu gelar umumnya itu kurang lebih pendidikan 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun, dan ini pun baru kalau tidak salah tahun lalu gitu ya, 2023 apa 2024 ini baru dimulai, dan ini baru di kampus-kampus tertentu ya, mungkin kampus-kampus besar ya, UI, Unpad, UGM, UNER dan sebagainya. Nah itu setelah itu pengen ngambil lagi spesialis. Kalau dokter kan gitu ya, dokter dulu baru ngambil dokter spesialis, nah ini harus kuliah lagi juga. Setelah spesialis ada subspesialis lagi, harus kuliah lagi. Jadi kami memang seperti itu jenjangnya untuk yang sekarang. Tapi untuk yang saya dulu, ya alhamdulillah yang saya berprofesinya adalah pada saat itu psikolognya adalah psikolog industri dan organisasi, memang untuk di dunia industri organisasi, yaitu di perusahaan maupun di organisasi. Itulah latar belakangnya ya, pendidikannya. Kemudian setelah lanjut kuliah tadi, sebelum di perusahaan sekarang, itu saya di konsultan SDM, sebagai psikolog iya gitu ya, sebagai juga bisa dibilang yang menggawang itu, bukan penjaga gawang Martin Paes ya, bukan nih, bukan kiper ya, bukan, istilahnya ya yang menjadi pelopor bisa dibilang gitulah. Nah itu ya di situ gitu, di konsultan kurang lebih 2 tahun, dan kemudian juga setelah dari situ saya loncat ke bidang akademisi, sebagai dosen di salah satu kampus swasta yang ada di Bandung. Dosen? Ya, dosen psikologi gitu. Baru lah ke perusahaan ini. Karena kebanyakan biasanya orang-orang dari praktisi ke akademisi ya. Iya. Nah, saya dari akademisi ke praktisi. Kok begitulah ceritanya kurang lebihnya ya, perjalanan dari kuliah sampai sekarang kerja. Terkait dengan klinis anak, klinis dewasa, kemudian saya adalah industri organisasi, pendidikan, sosial, itu adalah majoring kalau dulu kita, pada saat zaman saya. Tapi kalau sekarang itu bisa dibilang adalah katanya, tapi belum pasti juga, itu adalah spesialisnya. Jadi tadi ngambil kuliah profesi psikolog selama 1,5 tahun, apabila ingin spesialisnya atau khusus di bidang klinis berarti mengambil psikolog klinis kuliahnya. Kemudian pengen lagi, ternyata di kita itu dibagi ada klinis anak dan klinis dewasa. Itu pengen memang khusus untuk perkembangan anak, itu berarti mengambil lagi subspesialis klinis anak. Nah, nggak tahu tuh berapa kuliahnya, berapa lama ya. Kan di kedokteran juga panjang ya. Udah kayak koas, udah kayak ini dong ya, kayak gitu-gitu dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi nah, sekarang pertanyaan yang umum tentang psikologi, tentang orang yang mau melamar pekerjaan. Alat-alat peraga dan alat tes kayak ngitung dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terus menghubungkan beberapa kata, dan lain-lain. Itu sebenarnya tujuan dan analisanya tuh apa sih? Padahal korelasi di dunia kerjanya itu terkorelasikah? Atau hanya sekedar benar-benar proses penyaringan biasa dengan tahapan seperti itu gitu kan? Alat peraga tes banyak banget tuh. Terus dicek beneran apa enggak gitu. Itu kan
Orang tuh kalau apa sih dulu namanya tuh lupa deh pokoknya gini. Tambah Pak, wah sudah selembar koran, ini nambah lagi tuh 2. Woi, ini benar dicek apa enggak ya? Ya. Gimana sih sebenarnya? Ya, jadi memang di kita ada beberapa alat tes. Ini juga terkait kode etik. Jadi saya tidak akan menyebutkan nama alat tesnya dan sebagainya. Tapi terkait dengan itu, apakah itu pertamanya misalnya dikoreksi atau tidak, kemudian juga korelasinya nanti dengan pekerjaan seperti apa. Kalau dikoreksi pasti dikoreksi. Dilihat satu-satu ya berarti? Betul. Jadi kan kurang lebih misalnya ada pemeriksaan psikologi atau psikotes dalam seleksi pekerjaan. Betul. Tahapannya seperti itu ya. Selain interview, user interview HR, ada psikotes. Nah itu kan diberikan alat tes. Ya. Itu kita melaksanakan psikotes dari pagi sampai siang atau waktu dulu pagi sampai sore. Dulu kan gitu ya. Ya dulu. Kalau sekarang ya sudah berubah dengan perkembangan zaman, ada beberapa yang disesuaikan kan gitu. Nah itu kita periksa satu demi satu. Gitu ya. Jadi semua alat tes yang diberikan kepada calon pekerja atau kandidat itu kita periksa satu demi satu. Atau mungkin ya yang paling bisa saya bukan bocorkan ya, yang biasanya akan diisi di awal kalau dulu itu adalah daftar lembar riwayat hidup. CV. Bukan, beda. CV kan berisi tentang hanya apa? Nama, nomor telepon atau identitas seperti itu, kemudian experience gitu ya, pelatihan. Nah, memang ada CV, tapi kita melihat juga di situ misalnya di lembar riwayat hidup itu adalah selain sekolah, kursus, kemudian juga ada di awal itu apa itu? Susunan anggota keluarga. Iya, betul. Di CV kan kita tidak mencantumkan ya? Betul, enggak. Buat apa sih dicantumkan anggota keluarga? Iya, betul. Terus ayah tinggal di mana? Iya. Kemudian apakah masih hidup atau tidak, kerja di mana? Iya, betul. Ada kan itu? Iya. Ini secara umum ya, nih ya. Iya. Pasti itu pasti ditanya. Itu justru pertama sebelum alat tes. Betul. Nah itu aja setengah jam sendiri ngisinya. Lama deh pokoknya. Itu gimana itu? Nah itu sedikit saja nih ya. Maksudnya kenapa kita bertanya seperti itu? Agar kita di sini, baik itu HRD, baik itu psikolog yang memeriksanya atau mengevaluasinya. Kalau kita menyebutnya adalah mengevaluasinya, kita melihat bahwa kandidat ini tinggal tidak dengan ayahnya, tinggal tidak dengan ibunya, tinggal tidak dengan kedua orang tuanya. Ada siapa saja sih? Korelasinya di mana dengan dunia pekerjaan? Nah, ya apa tuh? Nah, korelasinya di mana? Kalau misalnya kita lihat sekarang nih ya, fenomenanya yang terjadi. Banyak sekali kasus-kasus sekarang, kalau ternyata seorang anak itu tidak tinggal dengan orang tuanya, apa yang terjadi? Coba. Anaknya seperti apa? Iya, beda-beda ya kan. Ya pasti lebih Secara umum, ya lebih fragile ya. Lebih mudah marah, lebih mudah tantrum. kan tidak ada perhatian dari orang tua. Iya. Kalau misalnya kita, misalnya ya, ini secara umum ya pada saat Secara itu. umum ya. Secara umum ya, ini secara umum tidak spesifik seperti itu. Memang ada beberapa juga yang tidak seperti itu. Tergantung memang dia tinggal lingkungan mana. Mungkin juga diasuh oleh nenek kakeknya kan bisa saja. Tapi kalau misalnya secara umum tidak tinggal dengan orang tua gitu ya, berarti kan butuh kasih sayang dari orang tua. Di usia berapa dia tidak tinggal dengan orang tua? Nah itu kita sebagai psikolog atau evaluasi, oh ternyata di usia segini dia butuh kasih sayangnya. Tadi tantrum, oh ternyata memang orang tuanya tidak memperhatikan dia. Berarti kalau kita makrut dia, atasannya harus seperti apa sih? Mau nggak atasannya memperhatikan orang tersebut? Nah, kita sebagai HRD atau psikolognya, atasannya seperti ini nggak? Kalau nggak kan akan terjadi keributan ya. Maksudnya keributan bukan berarti fisik, enggak. Berarti kan atasan tidak akan menerima. Kita sebagai HRD-nya, ya udah ngapain juga dilolosin kalau kayak gitu atasan seperti ini kan gitu ya. Nah itu korelasinya kurang lebih. Itu baru dari riwayat hidup. Iya. Belum alat tes yang lainnya. Oh siap. Seperti itu kurang lebihnya ya. Iya. Gitu sih. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan kemarin kita cukup
alhamdulillah kita lolos dari COVID ya. Kami lah orang-orang yang selamat sih. Saya, Anda, semua orang yang ada di sini itu orang yang selamat dari COVID. Dan pada saat HRD itu merekrut orang, pada saat Zoom atau online, apa sih sebenarnya yang dicari dari mereka? Mereka kan nggak pakai alat tes, setahu saya ya. Betul. Mereka nggak pakai alat tes, mereka tidak bertatap muka, mereka tidak apa. Itu gimana cara kalian tuh make sure bahwa ini orang yang capable loh untuk pegang suatu jabatan tertentu atau ya kerja di divisi tertentu apa nih? Itu hanya cuman muka loh, Zoom. Kadang-kadang putus-putus lagi. Ya. Kalau kita sinyalnya jelek ya kan. Ya. So how come? Gimana cara Anda melakukan meyakinkan gitu bahwa itu oh ya ini capable itu. Oke. Baik. Dengan terjadinya COVID-19 ini merubah semua, bukan hanya terkait dengan seleksi gitu ya. Terkait dengan pekerja juga sekarang banyaknya adalah WFH sebagiannya gitu. WFA, work from anywhere malah. Anywhere ya? Bukan work from home lagi. WFH enggak, WFH. Oh sih ya. Work from holiday. Oh holiday ya. Kerja tapi sambil liburan kan ada juga. Bilangnya di situnya WFH, tahu-tahu pada saat ditelusuri misalnya kan sekarang GPS-nya ada di mana? Di tempat liburan ternyata. Itu bahaya loh, beli mobil terus loh tiap 2 tahun, tapi kok di rumah aja ya, kan pergi kemana ya, rame lagi ntar bilang kayak di Depok kemarin tuh, Siapa tuh? orangnya di rumah aja beli mobil baru terus. Gimana? Baik, terkait hal itu gitu ya. Jadi memang ini merubah semua kebiasaan yang kita lakukan ya, bukan hanya terkait pekerjaan, seleksi, tapi juga kehidupan kita berubah untuk COVID kemarin. Nah, terkait dengan seleksi, interview sebenarnya hanya yang merubah itu tempatnya, yang dulunya tatap muka itu menjadi adanya kita di layar seperti ini gitu ya, kan bisa ditonton ya seperti ini gitu. Nah, apa sih yang digali atau yang dilihat? Sama semua yang dilihat. Jadi tidak ada yang membedakan. Dan kalau misalnya para kandidat atau calon pelamar kerja, aduh saya nggak diterima gara-gara sinyal saya jelek, tidak. Bukan itu sebenarnya yang kita lihat. Apa tuh? Jadi sinyal itu hanya sebatas kita paham, para perekrut, para HRD paham bahwa mungkin ini sinyal. Karena kan kadang nge-freeze ya, atau hilang masuk kan gitu ya. Nah itu paham. Jadi kita itu tidak akan menjadikan suatu penilaian kalau itu. Yang menjadi penilaian terkait dengan medianya ini misalnya ya, kalau ternyata kita memulai interview jam 9 pagi, gitu ya, melalui media Zoom, Google Meet, Teams, dan sebagainya, ternyata jam 9 itu sudah disepakati, dan kandidat tidak memberitahukan akan telat, atau tidak ada persiapan, nah itu menjadi penilaian. Manner. Betul, sama halnya pada saat kita melakukan interview langsung, kita dijanjikan jam 9 untuk datang ke kantor. Jam 9 belum datang. Nah, sama halnya ini, jam 9 belum ada di Zoom, belum ada di Gmeet, belum ada di Teams. Berarti kan tidak ada persiapan. Bagaimana pada saat nanti dia bekerja harus datang jam 8 atau jam 9, tapi belum ada di kantor. Nah, itu yang sama kita lihat juga, hanya membedakan itunya saja. Gitu, itu terkait dengan awal. Nah, terkait dengan interviewnya, ya sama juga. Misalnya terkait tadi dengan kapabilitasnya, apakah cocok tidak untuk jabatan tersebut, dari mana nih kita bisa melihatnya? Iya. Ya. Oh, mungkin dari omongan bisa aja ditipu. Iya. Kamu kerja di sini, lihat dari CV-nya, pakarnya ada. Ya. Semua ada, data-data berkasnya ada. Terus tahu dari mana? Nah, memang itu bisa bisa dilakukan misalnya oleh para kandidat ini untuk menipu para HRD. Bahwa dia bekerja di ABCDE gitu. Oh ya, flexing lah. Flexing kalau bahasa sekarang ya gitu. Flexing lah ya. Nah, tapi HRD tidak habis pikir gitu. Tidak hanya seperti itu aja. Kita kan punya beberapa pertanyaan. Makanya terkadang satu pertanyaan, kalau ini sekalian hari guru ya. Biasanya kan guru dulu itu misalnya soal 1 ada ABCDE ya. Nah, kita pun sama. Pertanyaannya pertanyaan 1 ya, tapi ada ABCDE. Untuk memastikan benar tidak dia bekerja di situ, benar tidak dia posisinya seperti itu.
Oh. Jadi memastikannya itu bukan hanya satu pertanyaan. Contohnya gini, misalnya nih ya, dulu pekerjaannya di sini ya, tugasnya sebagai apa sih? Boleh diceritakan tidak? Kan diceritakan. Nah dari situ kita gali lagi. Jadi tidak hanya sampai batas di situ saja, tidak. Kemudian ada bertemu atau misalnya harus bekerja dengan divisi lain, tidak, divisi apa? Dan apa yang dilakukan, peran Anda di situ seperti apa? Ketika ada masalah apa ya? Terus aja kita gali. Dari penggalian tersebut, oh ternyata benar. Dia memang bekerja di perusahaan tersebut dan di jabatan itu. Karena terkadang, kalau misalnya dia tidak bekerja di situ, ini dia gelagapan menjelaskan. Oh. Nah, kan itu kita ketahuan tuh dari situ. Nah, itu yang kita nilai juga. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Ini juga sering ditanya ya sama saya pribadi, sering nanya ya. Pertanyaannya gampang. Apa sih yang harus kita jawab sebenarnya? Anda kenapa ya kok keluar dari PT Anda yang sebelumnya? Kenapa Anda mau gabung di perusahaan ini? Apa dasarnya? Terus kenapa? Terus bagaimana caranya kita tidak terbawa bahwa misal si perusahaan kita yang lama nih sebenarnya nggak oke lah gitu. Ya. Apakah jawabannya juga berpengaruh kepada si HRD perihal dia mungkin jadi curhat, wah perusahaannya gini. Nah ini gimana nih korelasi dengan si HRD ini, si curhatan dari orang itu apakah masuk penilaian juga atau enggak? Tergantung dari jawabannya. Tergantung dari jawabannya. Betul. Bisa menjadi penilaian, bisa menjadi tidak. Contoh? Nah, yang menjadi penilaian seperti apa? Ini misalnya, tadi ya contohnya adalah perusahaan saya sebelum ini bla 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 bla. Jatuhnya menjelek-jelekan malah. Nah, menjelek-jelekan gitu ya. Berarti kan itu integritasnya dipertanyakan. Gitu ya. Kalau misalnya dia kita rekrut, ternyata dibongkar aib perusahaan kita, gitu ya, kepada perusahaan yang akan dia lamar selanjutnya, berarti kan juga menjelekkan perusahaan kita. Kalau ternyata direkrut, lakunya seperti itu juga dong. Itu jadi penilaian juga. Tetapi kalau misalnya tidak, oh memang ternyata di perusahaan sebelumnya, karena terkadang juga gitu ya, dia keluar bukan hanya perusahaannya jelek. Tidak juga kan? Banyak faktor. Ya kita nggak akan nilai dari kenapa dia keluarnya seperti apa gitu ya, tapi faktor apa yang menyebabkan dia keluar. Faktor apa yang menyebabkan dia keluar? Betul. Kayak saya nih ya, misal. Saya bekerja dulu sebagai konsultan, kemudian akademisi, kemudian praktisi sekarang. Kenapa saya keluar dari konsultan? Bukan berarti konsultan ini jelek, tidak. Kenapa saya keluar dari akademisi? Bukan berarti saya tidak mau menjadi akademisi, tidak. Tapi alasan saya keluar dari ini adalah mungkin juga bagi kebanyakan orang adalah tuntutan hidup. Karena saya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, saya harus menafkahi. Oh udah nikah? Ya sudah dong. Oh, karena belum nikah ya. Anak 3. Gitu. Hobi dong. Canda. Lanjut. Nah gitu maksudnya. Kan dari penilaian itu bisa dilihat gitu atau dinilai oleh orang lain atau oleh ARD. Bukan berarti misalnya saya ini jelek, tidak. Mungkin juga ada yang menilai jelek, iya, gitu ya. Tetapi kan dinilai. Kalau saya melihatnya bahwa kalau misalnya ada orang seperti itu, oh berarti orang ini mau berkembang, gitu ya. Kan menafkahi, namanya suami, namanya ayah, menafkahi keluarga itu wajib, gitu kan. Nah berarti kan di sini ada kemauan dari orang tersebut untuk memang mau bekerja, gitu. Wow, ya berarti sebenarnya jatuhnya professional judgment ya? Iya dong. Professional judgment. Setiap si HRD punya hak dan wewenang untuk berpikir bahwa ini tuh bullshit atau ini tuh beneran atau enggak, walaupun dia menjelek-jelekan perusahaannya kan. Betul. Ya. Oke, makanya bener, profesional ya. Professional judgment, penilaian pribadi ya kalau menurut saya, gua. Ya, gitu. profesionalnya di sini sebagai seorang HRD ya. Iya dong. Ya kecuali yang ngelamar sepupunya ya saya nggak tahu. Nah, itu gue nggak tahu juga. ya. Itu namanya konflik of interest bro ya kan, bukan itu mah konflik kepentingan. Nah itu kan berarti boleh lah ya. Memang ada juga beberapa yang tips juga ngelamar kerja tuh, ngapain lo ngelamar kerja sini kan? Apa yang lo minta?
ya gue minta ini, gue minta itu, gue minta ini ya kan, ya benefit apa yang gue dapat, ya di sono gue nggak dapat begini, oh ternyata Betul. kan begitu kan, gitu Betul. kan. Intinya ujung-ujungnya ya berarti wani piro juga kan. Iya, pastinya lah. Kan ada kewajiban gitu. Oke, berarti pertanyaan terakhir dari sisi interview pekerjaan ya yang pernah gue Ini berat nih kalau udah kayak gini nih. ya kan. Sebenarnya Pak, waktu kita nego gaji tuh, sebenarnya bottomnya tuh harus naik berapa dan turun berapa gitu. Nah, itu penting itu, ya kan. Kalau- Misalnya penawaran gaji udah dituliskan, lu boleh cek dimanapun. Kalau lu ada di, gue boleh sebut kayak namanya Jobstreet, apapun itu kan udah ada estimate range gaji. Anda mau jadi apa ya contohnya, barista di coffee shop, gaji Anda sekian. Permasalahannya itu adalah kita jadi orang yang diinterview, Anda menjadi orang yang menginterview, ya kan? Ya. Kita kan udah tahu rate gajinya ditulis tuh misalnya 1 juta gitu kan. Ini sebenarnya gue boleh nego naik berapa, turun naik berapa, kadang-kadang itu juga jadi sebakat Madman itu loh. Ini wah, ini gede banget minta gajinya, padahal kan udah ditulis estimated range salary-nya 1 juta, dia mintanya ya nggak banyak, misalnya 1,5 juta gitu. Sebenarnya tips and tricks itu gimana sih biar meyakinkan si interviewer gitu ya? Kalau di user ya, user kalau udah cocok mah berapa juga dibayar kan. Cuman lolos menuju user kan perantaranya HRD dulu nih ya kan. Betul biasanya kan baru user ya. Pertanyaan gue menarik ya. Itu bukan pertanyaan sih, tapi pengalaman pribadi. Gitu. Kalau gitu saya nanya balik dari pengalaman gimana? Apa? Dari pengalaman pada saat nego. Ya, kok nanya saya? Pertanyaan. Ya, enggak, ini kita mau mengedukasi teman-teman yang baru mau nyari kerjaan, pasti akan ditanya kayak gitu. Jobnya tuh apa sih yang sebagus itu, jobnya seperti apa? Oke, baik. Ini kejadian baru sekarang bulan November, Oktober gitu ya. Oh, relate ya. Saya Real, pikir real. Saya pikir dulu aja kayak gini. Enggak, real. Oh, real ya. Real, saya sedang mencari kandidat untuk, saya lupa posisinya. Pokoknya kandidat itu memang kita mencari fresh graduate. Gitu Fresh ya. graduate. Betul. Nah, kita interview sama misalnya seperti yang lainnya gitu ya di HR. Pada saat saya menanyakan gaji gitu ya, dan ini untuk posisinya adalah bukan di Jakarta, di Semarang, gitu ya. Saya tanyakan, biasanya saya nanya adalah ekspektasi salary yang kamu inginkan dari Nah. perusahaan ini berapa? Ini sebenarnya kan pertanyaan saya. Biasanya seperti itu ya, atau enggak gaji yang diinginkan berapa, Nah. berharapnya berapa. Saya kaget pada saat itu. Ternyata lulusan fresh graduate untuk di sana gitu ya, ada yang meminta udah angkanya adalah 2 digit. 12 juta, 10 juta. Betul. Terus? Wajar nggak? Ya. Fresh. Non experience. Betul. Ya bisa kalau perusahaan bapaknya. Kalau perusahaan orang nggak bisa, kalau perusahaan bapaknya. Ini ya, maksudnya gini, Nggak rekan-rekan. mungkin. Nggak mungkin. Rekan-rekan Nggak ya, maksudnya gini. Kalau kita berbicara di Gila. Indonesia, kemudian tadi saya bilang di Semarang, kotanya misalnya ya, gitu ya. Jangan kan Semarang, Jakarta aja misalnya. Minta 2 digit, fresh, belum pernah bekerja sama sekali, pengalaman minim, itu hanya magang 3 bulan atau 6 bulan, minta gaji 2 digit. Ya over lah. Di Indonesia siapa yang mau nerima? Ada nggak perusahaan? Ya tadi yang saya bilang, kalau dia kerja di perusahaan bapaknya bisa, tapi kalau kerja di perusahaan orang, ya nggak Atau mungkin. startup ada nggak yang mau nerima? Startup, nggak no comment deh. No comment ya? No comment, nggak bisa jawab, karena kan based on experience, bisa jadi HRD-nya nggak mau, tiba-tiba usernya mau, kan kita nggak tahu. Ya kan? Nah tapi Gitu kan ya. idealnya gimana kalau kayak gitu? Nah, kita lihat dulu kemampuan, kita experience bukan betul. Kalau ternyata kita belum memiliki experience gitu ya, pikir kembali minta 2 digit wajar atau tidak. Ya, jadi kita ngukur diri. Kalau saya bilang, ya bisa dibilang kalau misalnya di situ belum dicantumkan, ternyata masih baru lulus gitu ya.
lihat adalah patokannya UMR dulu. UMR ya guys, Ya, UMR. UMR. Itu bisa dicek kok di UMR di seluruh Indonesia. Nah tahu. sekarang nih ya lagi digodok nih UMR ya akhir tahun nih. Yang paling gede Cikarang ya kalau nggak salah. Karawang. Bekasi, Karawang, Iya, Tangerang. Bekasi, Karawang, Tangerang. Kurang lebih itu yang gede-gede ya. Ya, Ya. ya, ya. Ini bisa dicek saja gitu ya. Rumusnya kayak gimana saya juga nggak tahu itu pemerintah kan. Nah itulah. Jadi dilihat dulu UMR itu fresh graduate. Nah dari UMR itu biasanya kita bisa lebih dikit untuk negonya. Misal nih ya, bukan hanya misalnya di salah satu kota gitu ya, UMR-nya yang paling gampang ya supaya menggambarkan perhitungannya misalnya UMR 1 juta deh, gitu ya. Nah dari situ kita bisa lihat, oh ternyata dengan experience saya masih nol, dengan tadi adalah magang, PKL 6 bulan 3 bulan, ya kemudian dilihat lagi perusahaannya. Perusahaan tersebut perusahaan seperti apa? Apakah startup yang memang booming, atau startupnya malah boomingnya adalah di desa tersebut atau di wilayah tersebut. Jadi belum booming sekotanya. Ya, ya, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau memang sudah booming se-Indonesia, yang jadi masalah mintanya 1 juta, misalnya lebihnya adalah 50% 1.500.000. Tapi kalau misalnya masih baru nih ya, baru muncul startup, kan kurang wajar juga ya 1.500.000. Nggak usah jauh-jauh lah, gitu 10%-nya lah. 1.100.000. Ah, masih wajar kan? Wajar. Gitu meminta seperti itu. Karena pastinya akan ada tunjangan-tunjangan yang lain. Ya bisa dibilang misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kan dapat tunjangan. Ada uang transport, uang makan, pasti akan lebih dari 1 juta tadi. Pastinya. Ini yang non experience. Kalau yang memang sudah experience, tahun, 2 tahun, patokannya balik lagi UMR, gitu ya. Tapi lihat lagi, kita biasanya itu akan ditanya oleh HR, ekspektasinya tadi berapa, kemudian kalau misalnya 1 juta ya, ini sih tergantung di perusahaan, tergantung experience. Jadi ini bukan pasti misalnya harus 50%, enggak. Karena perusahaan tersebut juga sanggup tidak menggaji atau memberikan kompensasi gitu ya kepada kita memang experience-nya itu di experience-nya misalnya di 2 tahun, 3 tahun gitu ya, 5 tahun, 10 tahun gitu. Kalau ternyata experience-nya itu sudah lama 10 tahun, tapi perusahaannya baru 5 tahun, kan nggak mungkin perusahaan akan memberikan biasanya dengan gaji yang besar. Pasti ada win-win solution-nya gitu, makanya itu dinego gitu, bagaimana bisa menaik Relasi kita antara logika dan pemikiran kita untuk tetap stay di perusahaan atau enggak di perusahaan itu, rata-rata apa dari development dari perusahaan? Apa ada kompensasi benefit yang baik, atau ya udah kalau memang perusahaan nggak punya kompensasi yang lebih ya rilis aja kalau diminta resign. Nah ini dari segi KHRD sebenarnya gimana sih? ya. Kemarin juga ini juga relate ya nih, ada lagi nih. Namanya ya karena HR jadi ada lagi relate ya. Ya ini kan kita sesi curhat. Ini bukan curhat teman Mama Dede ya. Bukan. Oke. Kalau misalnya dari HRD kemarin relate-nya adalah ada karyawan kita yang baru resign gitu ya. Bilang resign ini seperti apa, maksudnya curhat gitu ya, dan bla 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 karena terkait ini itu lah pokoknya. Menurut pandangan dari HRD seperti apa? Ada 2 kita berpandangan. Kalau dari HRD kita pengennya orang tersebut stay. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya diganti kita harus melakukan perekrutan ulang kembali kan. Iya. Dari awal lagi nol, membuat tim atau untuk tune in lagi ke timnya dari nol lagi. Oke, tapi dari kondisi yang terjadi, kita sebagai teman, ya teman bukan HRD ya, Ya teman. sebagai teman, ya kalau mau pergi silakan saja, karena terkait dengan pengembangan diri kamu, Ya. gitu. Jadi terkait tadi, ya kita bisa dibilang ya ada 2 sisi gitu, sebagai HRD dan sebagai teman.
relate tuh. Saya jurusan ekonomi, tapi saya punya keahlian apa ya, komputer misalnya. Ahli menjebol situs apa gitu, ahli menutup judol misalnya. Ya kan kita nggak tahu apakah masih relate ijazah itu, apakah ijazah itu menjadi patokan, apakah sekolah itu masih menjadi patokan dalam menilai orang itu mampu bekerja atau enggak sih sebenarnya. Tantangan ke HRD ke depan tuh udah nyata belum sih seperti itu? Kalau nyata pasti nyata ya. Ya. Dengan era yang sekarang gitu ya, perkembangan zaman gitu. Nah, kalau terkait hal tersebut relate atau tidak latar belakang pendidikan, experience gitu ya, untuk jabatan-jabatan tertentu itu masih relate. Misal ya, untuk misalnya jurusan akuntansi, berarti kan di finance accounting masih relate. Oke. Nah, terus kemudian kayak di divisi saya HR, psikologi, hukum, teknik industri itu masih relate. Tapi juga di bagian saya, di tim HR kami gitu ya, ternyata ada bukan jurusan itu juga. Ada jurusan lain. Manajemen SDM masih relate. Ada jurusannya itu adalah karena di tim saya itu ada GA, berarti kan semua jurusan, gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa dilihat lagi, balik lagi departemen tersebut biasanya kalau di saya itu akan melihat user membutuhkannya orang yang seperti apa. Apakah latar belakangnya yang memang dibutuhkan latar belakang pendidikan, atau experience-nya yang dibutuhkan, pengalamannya. Jadi balik lagi kebutuhannya berdasarkan user pengennya seperti apa. Gitu sih. Gitu guys ya, udah banyak cerita dari Uda Daus atau AA Daus hari ini. Jadi ini tips and trick buat siapapun yang mau ngelamar kerja. Tadi kan udah tahu tuh kalau lo nego gaji gimana, itu bagaimana, ternyata alat tes juga berguna. Dari ibu kandung, ayah kandung, tinggal serumah atau enggak juga berguna, ternyata yang kita nggak tahu. Jadi tetap semangat yang nyari kerja, tetap semangat yang cari kerja, baik non-experience atau non-experience. Sekarang kerja bisa di mana aja, jadi belajar aja hal-hal yang lain tuh seperti di media online, YouTube dan lain-lain. Ternyata Zoom juga berguna, ada juga yang cari experience-nya doang, nggak cari latar belakangnya. Jadi tetap semangat dalam mencari pekerjaan atau usaha dan lainnya. Dari saya dan Daus begitu aja. Selamat malam.